Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hasana bi khairi kitabi unzil wa akramana bi khairi nabi ursil wa atamma alaina bi ni'mati dini surya dinul islam. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi adal amanat wa ballaga rasala wa nasaha lil ummat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wa jumaratas salihin rahimakumullah. Puji sanjung senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah, tumpuan kasih, limpahan sayang, yang belas kasihnya kepada kita melebihi kita mencintai jiwa dan raga kita sendiri. Dialah Allah yang selalu merindukan doa dan taubat hambanya, melebihi sang bayi yang merindukan air susu dari uminya. Dialah Allah yang selalu mencurahkan perhatian, diminta ataupun tidak diminta, rizki tetap mengalir, rahmat terus tercurah dan melimpah kepada seluruh makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Namun dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi beribadah dengan menaikkan kejahatan dan maksiat kehadapan Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah yang selalu mengurus segala keperluan hidup daripada makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Sementara dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi mensyukuri dengan menaikkan dosa, bangga dengan dosa, bahkan tidak malu-malu berbuat dosa di alam Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah Al-Khaliq Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan manusia dari setetes air mani. Mereka menjadi gagah, ganteng, cantik. Ada yang rambutnya keriting, badannya hitam keling. Ada yang rambutnya lurus, badannya putih. Ada pula yang badannya putih, rambutnya warna krem. Mereka seluruh manusia itu Allah tebarkan di seluruh alam semesta. Dan Allah melebihi mereka manusia daripada makhluk Allah yang lain, berupa akal dan pikiran. Tapi kebanyakan di antara mereka hidup dengan kesombongan, keangkuhan, egois, rakus. Bahkan di antara mereka manusia itu ada yang lupa kepada Allah Rabbul Alamin. Di suatu saat Allah akan mengembalikan mereka manusia ke tempat yang paling terhina dan terendah, yaitu menjadi bangkai-bangkai yang ditelan oleh cacing-cacing Allah di perut bumi Allah. Dialah Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ma'buda illallah. Dengan segala hamparan ridha, taufik, kesempatan dan peluangnya, aktivitas kehidupan kemanusiaan hari ini terhenti sejenak. Kita berkemampuan menyatukan jiwa dan raga kita berduyung-duyung ke tempat yang mulia,
membangun kerinduan dan kecintaan kita pada Allah Maha Mulia di tempat yang mulia, di saat yang mulia melalui sholat Jumat berjamaah. Semoga sholat Jumat hari ini menjadi sholat Jumat yang tersempurna, terbaik, dan dicatat oleh seluruh malaikat Allah menjadi amalia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam tering salawat kepada manusia agung kekasih Allah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sengaja diutus oleh Allah untuk penduduk akhir zaman. Diutus untuk mencerdaskan, diperintahkan untuk mencerahkan penduduk bumi dalam rangka menyembah Allah dengan satu visi kemenangan di atas muka bumi. Anitum harisum alaikum. Bahagia dan keselamatan yang paling terbaik hanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula salam dan salawat kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, para alim ulama, guru-guru kita, para pejuang khusus bangsa Indonesia yang mereka berjuang pada masa lalu dengan satu harapan, Indonesia menjadi bangsa yang taat kepada Allah. Sehingga mereka memberikan pesan kepada umat Islam dan bangsa Indonesia bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dengan semangat itu, visi besar adalah Indonesia menjadi bangsa yang taat kepada Allah, yaitu Indonesia berdasarkan Qul huwallahu ahad atau bahasa nasionalnya ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga perjuangan mereka atas rahmat Allah yang Maha Kuasa didorong oleh keinginan luhur. Alhamdulillah, pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, bertepatan hari Jumat 17 Agustus 1945, Indonesia diberkahi, dirahmati dengan kemerdekaan. Alhamdulillah, perjalanan hari ini sudah menuju 78 tahun Indonesia merdeka menurut perhitungan Hijriah, dan menurut perhitungan Masehi kita sedang menuju 74 tahun Indonesia merdeka. Semoga ini menjadi semangat baru buat kita semua untuk mampu menjaga republik ini dengan ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus salihin rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah yang hanya 15 menit ke depan, khatib ingin menyampaikan pesan wasiat Allah kepada pribadi khatib dan kepada seluruh jamaah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa dalam arti sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dalam keadaan tulus dan ikhlas, serta menghindari dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan dengan penuh kesabaran. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus salihin rahimakumullah. Perjalanan Indonesia sudah cukup dewasa, tapi dalam perjalanan dari waktu ke waktu, pergantian pemimpin ke pemimpin, kita melihat situasi, keadaan, dan pada akhirnya umat Islam harus melakukan introspeksi secara total, terutama dalam sisi ukhuwah Islamiyah, sisi persatuan Indonesia, sisi kebersamaan, sisi keindonesiaan kita untuk menjaga bangsa ini agar tetap beriman kepada Allah. Pada kesempatan ini, khatib ingin menyampaikan kepada kita bahwa saat ini Indonesia, khususnya umat Islam, sedang ada gerakan penjajahan kepada tauhid agama Islam. Penjajahan terhadap akidah agama Islam. Penjajahan itu sudah jauh sebelumnya dilakukan oleh ketua misionaris internasional di bawah pimpinan pendeta Samuel Zwemer dengan satu fatwa internasional kepada seluruh masyarakat dunia bahwa pergilah engkau ke seluruh belahan dunia,
baptislah domba-domba tersesat, jadikan mereka muridku. Ini pesan dari Ketua Dewan Misionaris, Pendeta Samuel Swimmer. Dan itu terus bergerak dari waktu ke waktu. Dan ini bagian kita berada di alam kemerdekaan, kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Masuklah berbagai macam faham-faham yang hari ini sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, mereka sudah mengepung tauhid agama Islam di Republik yang memiliki tauhid kuat itu. Pertama, faham itu adalah liberalisme. Yang kedua, hedonisme lain. Yang ketiga, gerakan kristianisasi yang begitu masif di Republik Indonesia dan dibumbui dengan masuknya Syiah. Bahkan komunis sudah mulai dipelihara dengan baik di negara yang berkedaulatan, yang dimana negara itu secara hukum konstitusional sudah mengharapkan aliran itu, karena pada dasarnya akan merusak pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua merusak kemanusiaan, dan yang ketiga merusak persatuan bangsa dan negara, dan pada akhirnya merobek kerakyatan yang dipimpin oleh dan mencaplok keadilan sosial di tengah kehidupan bangsa dan negara. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus salihin rahimakumullah. Membahas ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu khutbah Jumat yang hanya 15 menit. Tidak mungkin. Harus dibahas secara berulang-ulang, duduk secara bersama, dengan sadar, dengan tenang, dengan semangat, energi bangsa dan negara dan energi keumatan kita seperti ulama pada masa lalu, supaya ketakwaan di Indonesia tetap terjaga dan Indonesia pun tetap berdiri dengan kokoh dengan kedaulatan emas di Republik yang kita cintai. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus shalihin. Ketika ini ada, kita tidak sadar mulailah masuk adopsi-adopsi paham-paham negara lain untuk bagaimana menggerogoti kedaulatan bangsa. Dan pada akhirnya Konstitusi Nasional Bangsa Indonesia Undang-Undang Dasar 45 mulai terjadi pornoisasi atau para politikus mulai berzina dengan merusak Undang-Undang Dasar 45 dengan istilah amandemen yang pada akhirnya pasang bongkar tidak sesuai dengan konstitusi yang sebenarnya. Dan hari ini kita menikmati hasil prostitusi dari politik itu sehingga penjajahan terhadap akidah itu berlangsung. Subhana'udzubillahi min zalik. Marilah dengan kecerdasan pikiran yang cerdas, pencerahan akal yang sehat, untuk mengembalikan konstitusi itu dengan perjuangan dakwah yang hidup. Karena menurut hemat Ustadz Fadlan Khotib siang hari ini, hal ini terjadi di Republik hari ini karena dakwah tidak masif di Republik Indonesia. Kalau ada, hanya di kota besar, sementara di pinggiran kota tidak tercipta, sehingga ketika bicara pemilu tiap tahun, rakyat kecil lapar, rakyat kecil butuh makan, sehingga rupiah pun digadaikan untuk merusak konstitusi yang pada hari ini menjadi penzinaan yang sadar atau tidak sadar terjadi di Republik yang kita cintai. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus shalihin rahimakumullah. Kembali kita kepada konstitusi negara yang memberi setiap warga negara dilindungi oleh negara untuk menjamin kemerdekaan mereka dalam rangka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai poin dari pengamalan ketuhanan yang Maha Esa di negara yang kita cintai. Maka itu khotib pada siang hari ini dengan judul tadi mengatakan bahwa penjajahan terhadap akidah dan tauhid, marilah kita kembalikan, kita duduk dengan kepala dingin, duduk dengan cara konstitusional untuk membahas ini bersama-sama pada hari berikutnya dalam rangka menjadikan bangsa ini kembali menjadi bangsa yang besar dengan kedaulatan yang utuh, tanpa di antara kita memiliki prasangka buruk terhadap kehidupan bangsa dan negara. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus shalihin rahimakumullah. Yang pertama adalah kita harus berusaha dengan dakwah yang maksimal agar tumbuh kembali umat Islam dan bangsa kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kalau masa lalu dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 59. Maka umat Islam harus berkewajiban memberi saran, memberi usul kepada wakil rakyat, dan itu sudah menjadi serikat berkumpul untuk menyampaikan pendapat dalam rangka untuk menjaga bangsa. Siapa yang dalam bangsa itu?
Semua orang beragama di dalamnya berhak untuk menjaga agamanya, beribadah dengan agamanya. Wabil khusus umat Islam mayoritas harus berhak mendapatkan keadilan itu dalam rangka menenangkan tauhid akidah di bangsa dan negara yang kita cintai. Sehingga kita mampu berkemampuan menjaga ketentraman sejak kemerdekaan sampai dunia kiamat dengan esensi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus sholihin. Kita sempat dikagetkan dengan menyambut bulan suci Ramadan, masjid ditutup dengan alasan virus. Jangan-jangan itu adalah bagian kecil dari cara bermain untuk peran dengan akidah dan tauhid. Sementara mal, pasar dibuka. Padahal orang ke tempat ibadah di masjid itu adalah orang yang suci, berwudu. Masjid pun ada wangi-wangian, mereka beribadah. Dan hanya ada di waktu di masjid, barangkali cuma 15 menit, 20 menit. Sesudah itu mereka akan pergi. Tetapi marilah kita melihat positif. Dan kita juga harus mengkaji terus. Mengapa masjid yang menjadi sentral berdialog dengan Allah harus dijauhkan dari umat yang bertauhid kepada Allah. Sebagaimana negara menjamin melalui ketuhanan yang Maha Esa. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus sholihin rahimakumullah. Kembali lagi kita duduk untuk membahas ini sehingga energi kita tidak habis untuk menghabiskan waktu sementara umat di bawah. Kita tidak mencerdaskan mereka dengan dakwah yang kita miliki di bangsa dan negara itu. Semoga khutbah singkat ini membuka pikiran kita semua agar kita bisa menenangkan umat dengan ibadah yang benar di tempat yang benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, raja tidak pernah memanggil manusia 3 kali. Presiden tidak bisa memanggil satu orang menghadapnya 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Tidak ada yang bisa. Tapi Allah memanggil hambanya 1 hari 5 kali di tempat yang suci. Agar Allah tahu kemana perjalanan hambanya. Agar Allah menegur hamba yang keliru, yang salah. Dengan cara 5 kali sehari semalam itu. Belum lagi bicara sunat rawatib dan qiyamul lail dan lain sebagainya. Tujuannya adalah Allah ingin mencari tahu kemana hambaku hari ini setelah perjalanan dari waktu ke waktu itu. Dan justru ketika kita tidak ada di masjid, Allah akan bertanya dari rumah kepada kita di rumah. Mengapa kita meninggalkan sentral yang dibangun oleh Allah. Baik itu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Termasuk masjid-masjid yang ada di seluruh muka bumi yang menjadi tempat berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengan hati yang cerdas, akal yang sehat, mencerdaskan saudara kita bahwa barangkali ada penjajahan tauhid yang sedang berlangsung di negeri ini. Semoga Allah mengampuni kita semua, Allah maafkan semua kesalahan kita, dan Allah merapatkan barisan kita untuk menjaga bangsa negara dengan terutama meletakkan tauhid pada tertinggi di dalam bangsa dan negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'akum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamda lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus sholihin rahimakumullah. Agama Islam sudah menjadi agama resmi penduduk bumi. Dan itu sudah dijadikan oleh Allah menjadi nikmat dari penduduk bumi. Dan agama Islam sudah menjadi agama yang harus diyakini oleh seluruh umat Islam di atas muka bumi supaya mereka tidak salah jalan, mereka tidak keluar dari rel kehidupan. Karena Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang dimurkai oleh Allah dan bukan pula jalan yang disesatkan oleh Allah. Jalan yang diridhoi oleh Allah adalah jalan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Bahkan jalan itu adalah an'amta alaihim. Jalan sebagaimana orang-orang sukses pada masa lalu. Sehingga ihdinas siratal mustaqim itu membawa kita menuju keselamatan. Tidak saja berada di atas dunia, tapi juga
masa depan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam membawa agama ini bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk keluarganya sendiri, tapi kepada seluruh penduduk bumi. Maka mahsiral muslimin wa jumaratus solihin, marilah prasangka baik pertama, berdakwah untuk mencerdaskan saudara kita orang-orang yang belum beragama Islam atau dikenal dengan bahasa Al-Quran orang-orang kafir, supaya mereka menjadi orang yang beriman. Dan yang kedua kepada orang yang sudah beriman supaya memahami agama ini dengan baik dan benar, sehingga melakukan koreksi dengan benar terhadap kepangan, kesalahan, kekeliruan yang terjadi, sehingga kembali kita pada muruah Islam yang kuat, negara yang kuat, bangsa yang kuat, tauhid yang kuat, dan penyembahan tetap dengan baik dan benar ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbi ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa ta'ada. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat sayyidina Muhammad. Allahumma jabur umat sayyidina Muhammad. Allahumma ma'afi umat sayyidina Muhammad fid dini wad dunya wal akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bis-salati wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Hakim salat.